Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman, sekeyakinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki di akhir bulan Sa'ban. Satu kenikmatan yang luar biasa, karena insya Allah 1 minggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Perlu kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmah, penuh dengan barokah, penuh dengan maghfirah. Maka sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan, dengan sukacita, karena kita hendak memperoleh pahala, memperoleh rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu perintah yang akan diperintahkan oleh Allah di bulan suci Ramadan adalah pelaksanaan puasa di bulan suci Ramadan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Firman Allah Subhanahu wa taala, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Biasanya ketika Allah memerintahkan kepada hambanya, itu menggunakan kalimat ya ayuhan nas, wahai manusia. Tetapi dalam perintah puasa, Allah menggunakan kalimat yang khusus, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang-orang yang ada iman di hatinya. Ada iman di hatinya. Oleh karena itu bergembiralah ketika hendak memasuki bulan suci Ramadan ini, kita bergembira. Itu adalah salah satu tanda di dalam hati kita ada iman. Tetapi ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, kita udah capek duluan, kita udah malas duluan. Aduh, puasa lagi, lapar lagi. Hati-hati. Itu adalah salah satu tanda kalau di dalam hati kita kurangnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita bangun persiapan yang terbaik untuk memasuki bulan suci Ramadan adalah adanya iman di dalam dada. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas apa saja hal-hal yang membatalkan puasa. Ini fikih, ini penting, terutama kepada kita nanti yang akan melaksanakan ibadah puasa. Yang pertama, yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan makanan ataupun minuman ataupun benda ke dalam mulut secara disengaja. Dan batasan memasukkan makanan ini adalah sampai ke tenggorokan. Itu kalau disengaja. Kalau tidak disengaja maka itu tidak membatalkan puasa. Mungkin biasanya seorang ibu ataupun bapak atau teman-teman sekalian karena biasa tidak puasa, memasuki hari yang pertama, malam sudah makan sahur, sudah niat puasa, bangun-bangun jam 12 siang karena lapar, lupa dia lagi puasa, makan 3 piring. Tidak disengaja, karena lupa, maka ini tidak membatalkan puasa. Selesai, selepas makan ketika ingat kita langsung istighfar, kumur-kumur dan lanjutkan puasanya. Dan batasan itu adalah di tenggorokan ya. Jadi kalau setakat berkumur
itu tidak membatalkan puasa. Ini sering dapat pertanyaan saya, bagaimana hukumnya berkumur ketika wudhu di dalam bulan puasa? Maka tetap sunnah, karena baginda Rasul juga berwudhu berkumur ketika puasa maupun tidak puasa. Kemudian juga banyak sekali pertanyaan para ibu, bagaimana seorang istri yang hendak memberikan persiapan masakan kepada para suaminya, kemudian dia mencicipi di lidahnya saja. Ini juga tidak membatalkan puasa, karena Islam itu mudah, jangan dibikin sulit. Jangan dibikin sulit. Artinya ketika kita cuma merasakan di ujung lidah saja kemudian dimuntahkan dan tidak ada yang masuk ke dalam tenggorokan, maka dia tidak membatalkan puasa. Dan yang perlu digarisbawahi juga bahwa yang masuk yang membatalkan puasa itu adalah pengganti makanan. Adapun apabila sahabat-sahabatku sedang sakit kepala ataupun sakit apapun, kemudian pergi ke dokter disuntik, dan suntik itu adalah sebagai obat, maka dia tidak membatalkan puasa. Dan juga kepada para BMI yang sering bertanya juga kepada saya, bagaimana hukumnya medikal, diambil darahnya Pak, apakah itu membatalkan puasa? Maka itu juga tidak membatalkan puasa. Silahkan diteruskan puasanya, seperti itu. Kemudian yang kedua, hal yang membatalkan puasa adalah muntah secara disengaja. Biasakan kita lewat, ada orang yang masak, kemudian baunya kita tidak suka, kemudian mual-mual pengen muntah. Kalau muntah ini tidak disengaja, maka juga tidak membatalkan puasa. Kemudian berhubungan intim dengan suami istri di siang hari secara disengaja, maka ini juga membatalkan puasa. Mohon maaf, ini majelis mulia juga, mungkin bagi para pemuda maupun pemudi yang tidak kuat menahan nafsunya, kemudian dia melakukan onani ataupun masturbasi, ini juga membatalkan puasa. Kemudian haid, nifas, maka ini juga membatalkan puasa. Membatalkan puasa. Hilang akal, ini juga membatalkan puasa. Tetapi dengan satu catatan, mungkin pingsan ataupun hilang akal, itu para ulama membahas, apabila dalam satu hari itu dia memang pingsan terus-menerus, ketika dia makan sahur, lepas makan sahur dia pingsan, terus dia sadar-sadar selepas maghrib, satu hari itu dia pingsan tidak sadar sama sekali, ini membatalkan puasa. Tetapi kalau dalam satu hari itu masih ada dia sempat sadar dan dia tidak makan, maka ini tidak membatalkan puasa. Inilah beberapa hal fikih tentang puasa yang mesti kita pahami. Sekali lagi mari kita sambut bulan suci Ramadan ini dengan penuh kegembiraan, sukacita. Mudah-mudahan Allah golongkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Terima kasih dan mohon maaf, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.